kita yang diambil dari Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Topik buat kita hari ini adalah kepedulian terhadap disabilitas. Renungan kita minggu ini adalah tentang nasihat Tuhan Yesus bagaimana supaya kita berlaku tulus dan tanpa pamrih kepada sesama manusia. Yesus mengingatkan, di dalam memberi segala sesuatu, berlakulah tanpa pamrih dan jangan mengharap imbalan atas apa yang kita berikan itu. Janganlah kita berpatokan kepada kata, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Telah Allah makna daripada kata-kata itu dalam arti luas. Yesus dalam perumpamaannya mengatakan, jika kamu mengadakan perjamuan, maka janganlah hanya mengundang orang-orang yang kaya dan orang-orang yang terhormat saja, karena mereka nantinya juga akan menjamu kamu seperti itu, atau perjamuan yang mereka lakukan bahkan melebihi sebagaimana yang kamu lakukan, maka akan terlihat nanti makna dari perjamuannya, dari tanpa pamrih bergeser kepada balas budi. Maka nilai kasih dan pengasihan tidak lagi mendasari daripada makna perjamuan itu sendiri. Hal-hal seperti ini juga masih melekat di dalam kehidupan orang-orang Kristen masa kini, walau sudah diingatkan oleh Yesus Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pertama, orang lebih memilih tamu-tamunya dari kalangan orang elit dan orang-orang kaya dan orang-orang terhormat. Yang kedua, kita berlomba membuat yang terbaik dan wah dari item sajian-sajian, bukannya dari tata cara pelayanannya, yaitu berdasarkan kasih. Yang ketiga, orang saling berbalas, membuat yang lebih hebat, yang lebih baik kepada perjamuan-perjamuan dan pesta-pesta berikutnya, namun berfokus kepada konten sajiannya dengan segala pernak-perniknya. Keempat, cilakanya orang malah mencari kelemahan-kelemahan dari jamuan yang diikutinya tadi dan dibesar-besarkan hanya untuk mendapat simpati dan pengakuan orang bahwa jamuan yang dilakukannya lah yang terbaik. Yesus mengingatkan, orang yang berperilaku demikian tidak mendapat upah apa-apa selain daripada kesia-siaan. Ingatlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 3, dikatakannya sebagai berikut. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin juga kita bisa berdalih kepada nats-nats firman Tuhan yang lainnya untuk mencari pembenaran diri, karena ada juga nats populer dan atau nats andalan yang ditulis di Matius 7 ayat 12, dikatakan sebagai berikut. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam arti sempit, mungkin orang jadi bingung kepada kedua nats ini. Apakah nats ini bertentangan atau nats ini selaras? Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbuat dan berikan kepada salah seorang anak kecil ini sama dengan memberikannya kepada aku. Dengan demikian, dengan gampang kita menelahnya. Jika kamu memberi dengan tulus dan anak kecil itu juga menerimanya dengan hati yang tulus, maka kamu akan mendapat upah ataupun gantinya dari Tuhan sebagaimana janjinya, sama dengan memberikannya kepada saya.
Sewaktu Yesus juga menjamu orang-orang 4.000 dan 5.000 orang, bukan karena supaya orang banyak itu memilihnya dan menjadi pengikutnya, bukan, tetapi semata-mata karena kasih dan pengasihannya yang besar kepada orang-orang itu. Berlainan dengan sewaktu Yesus dijamu, maka Maria menumpahkan minyak waraswastu ke kaki Yesus, dan minyak yang sangat mahal, lalu melapnya dengan air matanya dan rambutnya. Lalu Yudas Iskariot berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Bukankah lebih baik menjual minyak itu dan membagikannya kepada orang-orang miskin?" Tetapi Yudas Iskariot berkata demikian bukan karena kasihan kepada anak-anak dan orang-orang miskin itu, tetapi karena dia adalah bendahara daripada ke-12 murid Yesus itu, dan karena suka mencuri dan menyelewengkan uang yang dipegangnya. Begitu telitinya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hal perjamuan seperti ini. Dia juga mengingatkan tata cara penempatan diri di dalam undangan tersebut. Yang pertama, jika ada yang menjamu kamu, maka janganlah terus duduk di kursi atau tempat kehormatan. Karena jika kamu duduk di situ lalu ada tamu lain masuk yang lebih terhormat daripada kamu, maka kamu akan malu karena tuan rumah meminta kamu pindah ke tempat yang biasa saja. Yang kedua, tetapi duduklah di tempat yang biasa saja. Dan jika tuan rumah menganggapmu pantas di tempat kehormatan, maka dia akan memintamu untuk pindah, dan orang lain akan melihat kamu sebagai orang terhormat dan tidak dipermalukan. Sehingga nats dan renungan kita menghendaki agar kita peduli kepada orang-orang lemah dan orang-orang miskin dan tidak mengharapkan imbalan. Karena baik yang memberikan jamuan dan yang datang ke perjamuan tidak saling mengharap imbalan. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita berikan akan mendapat imbalan, akan mendapat upah dari Tuhan Allah Bapa. Maka antara Nats 6 dan 3, ayat 3 yang tadi dengan Matius 7 dan ayat yang 12 tadi adalah saling melengkapi. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Amin.